Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jihan Rahmafiah dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Pendidikan Teknik Bangunan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur beton. Nah, sebelum kita mengenal struktur beton, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya beton itu apa sih? Nah, beton itu tuh adalah campuran-campuran dari beberapa bahan. Nah, atau kita biasa sebut sebagai batu buatan gitu. Alasannya, kenapa disebut batu buatan? Karena ya tadi, beton itu tuh merupakan dari beberapa campuran bahan. Gitu. Nah, sebenarnya struktur itu ada apa aja sih? Nah, struktur itu tuh ada struktur baja gitu kan, yang biasa kita lihat gitu ya, atau yang biasa kita lihat atau sering digunakan di zaman sekarang. Kayak struktur baja itu bisa dilihat dari profilnya gitu, profil kanal H dan WF. Nah, untuk yang WF itu tuh biasanya digunakan untuk balok dan kolom. Itu tuh biasanya digunakan untuk mengejar tingginya gitu. Nah, kalau untuk yang H itu biasanya digunakan untuk kolom. Nah, lalu nih yang kayu. Struktur kayu ini sebenarnya udah jarang digunakan itu ya. Kalau saya secara pribadi udah jarang lihat orang menggunakan struktur kayu. Kenapa? Karena kan sekarang udah berkembang gitu ya zaman dan teknologinya. Jadi sudah banyak menggunakan beton dan baja gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih bisa zaman sekarang itu udah nggak terlalu pakai struktur beton? Karena pasti ada plus minusnya gitu. Nah, untuk minusnya itu biasanya kayu ini tuh cepat lapuk atau kena rayap gitu. Nah, seperti yang kita lihat itu ya, kalau misalnya teman-teman gitu punya peralatan rumah yang terbuat dari bahan kayu, terus kalau misalkan kena lembab itu kan pasti langsung lapuk gitu kan, atau nggak dimakanin rayap gitu. Nah, itu sebenarnya sebel nggak sih gitu kan. Jadi makanya zaman sekarang itu nggak terlalu make yang kayu. Nah, sebenarnya ada perawatannya gitu, cara merawat dari bahan kayu. Sebenarnya kayu itu tuh kalau misalkan semakin kita rendam menggunakan air, kayu itu bisa semakin kuat gitu. Cuman saya juga baru tahu gitu ya. Nah, ini yang terakhir ada struktur beton yang tadi ya, yang bakal kita bahas sekarang. Kita ini dulu. Nah, di sini ada bahan beton. Tadi kan aku udah nyebutin itu ya, kalau misalkan beton itu tuh terbuat dari beberapa bahan campuran bahan sehingga menghasilkan produk yang bernama beton. Nah, bahannya itu ada semen, ada pasir, sama ada kerikil atau batu split. Nah, sebenarnya ini apa sih? 1, 2, 3 ini tuh adalah perbandingan untuk pembuatan betonnya, yaitu 1 semen, 2 pasir, 3 batu split atau kerikil. Nah, biasanya pada perbandingan ini tuh kita menggunakan kilogram gitu, karena kan nggak mungkin ya kita mau bikin suatu beton tapi perbandingannya tuh kayak satu sak semen atau satu pak semen gitu kan, terus misalkan 2 ember pasir, kan itu nggak mungkin gitu ya. Karena kita mau bikin sebuah bangunan gitu, bangunan yang besar. Jadi kita biasanya menggunakan perbandingan kilogram gitu. Kita lihat di sini. Nah, beton itu tuh didapat dari campuran bahan-bahan agregat halus dan kasar seperti pasir, batu-batu yang pecah atau bahan lainnya gitu. Dan kita juga menambahkan bahan
semen. Nah, semen ini tuh berperan sebagai lem, teman-teman, sebagai perekat gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada semen, ya nggak akan bisa nempel nanti si campuran-campurannya. Dan kita juga bakal membutuhkan air agar dan itu untuk keperluan dari si reaksi kimianya gitu selama proses pengerasan dan perawatan beton. Nah, beton juga memiliki nilai kuat tariknya, yaitu hanya berkisar 9 sampai 15% saja. Oke. Terus beton juga kalau jadi pada di struktur bangunan itu tuh beton digunakan sebagai sebeton umumnya itu tuh diperkuat dengan batang tulangan baja sebagai bahan yang dapat bekerja sama. Jadi beton sama baja itu tuh bisa bekerja sama gitu. Kayak misalkan baja ini tuh jadi kenapa sih baja sama beton itu tuh bisa bekerja sama? Karena baja ini tuh bisa menahan kuat tarik sama tekan, sedangkan kalau misalkan beton itu hanya bisa menahan tekan saja gitu. Makanya baja sama beton bisa saling bekerja sama gitu. Nah, ini campuran semen dan air. Jadi semen itu semen Portland atau semen Portozolan yang berupa semen itu hidrolik. Ini tuh fungsinya untuk perekat tadi gitu. Lalu ini ada bahan agregatnya. Itu agregatnya ada dibagi dua. Yang pertama halus, yang kedua kasar. Nah, sedangkan yang agregat halus itu tuh biasanya terdiri dari pasir yang lolos saringan 4 atau 5 mm. Kalau misalkan agregat kasar itu tidak lolos saringan itu. Dan penggunaan bahan agregat dalam adukan beton itu mencapai jumlahnya kurang lebih 70-75% dari seluruh volume massa padat betonnya. Nah, sehingga dari campuran-campuran itu terdapatlah hasil adukan beton atau mortar itu disebutnya, yang sebagai yang berasal dari itu pengadukan bahan-bahan kan tadi antara agregat kasar dan halus, lalu diikat dengan semen yang bereaksi dengan air sebagai bahan perekatnya, dan harus dicampur dan diaduk dengan benar supaya merata agar dapat mencapai mutu beton yang baik seperti itu. Nah, kuat beton terhadap gaya tekan. Nilai kuat tekan beton juga bisa kita lihat dari tata cara pengujian yang standarnya, itu menggunakan mesin uji dengan cara memberikan beban bertingkat dengan kecepatan peningkatan beban tertentu atas benda uji silinder beton yang diameternya 150 mm sampai tingginya 300 mm. Nah, ini bakal kita bahas di PPT. Jadi gitu ya bahan betonnya. Nah, beton ini juga memiliki mutunya, gitu. Mutu beton. Apa sih mutu beton itu apa aja? Jadi kalau misalnya teman-teman pernah mempelajari struktur baja gitu ya. Nah, ada gitu mutu-mutunya. Kan kalau misalkan baja tuh dari profilnya itu kanal dan WF yang tadi saya sebut. Nah, kalau misalkan beton itu ada K100, itu ada K125, K200, K300. Nah, sebenarnya apa sih gitu ya 100, 200, 300 itu tuh apa gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih, K-nya itu adalah kekuatan. Nah, jadi si angka-angkanya itu untuk mengetahui si beton ini tuh kuat saat diberi beban berapa gitu. Nah, beton juga harus menggunakan jadi sebelum kita menggunakan beton itu tuh kita akan melakukan pengujian betonnya terlebih dahulu kayak gitu. Dan K100 ini tuh satuannya adalah kilogram per sentimeter persegi gitu. Nah, di sini ada uji beton yang tadi saya sebut ya. Ternyata beton ini tuh harus melakukan tahapan-tahapan uji betonnya atau bisa melakukan beberapa tahapan.
Yang pertama ada SLAM test. SLAM test ini tuh uji untuk mengetes kecairan dan kepadatan pada cair dan kekentalan pada beton. Kalau misalkan jadi si beton itu tuh nggak boleh terlalu cair tapi nggak boleh terlalu kental gitu, jadi harus tengah-tengah gitu, harus pas. Lalu ada hammer test. Nah jadi nanti bakal menggunakan alat ini. Jadi si apa nih, bahan betonnya itu bakal kayak diambil gitu, sedotan disedot gitu. Lalu ada kordia. Ini tesnya menggunakan tabung, dan yang terakhir ada lab test. Nah, lab test ini tuh untuk menguji kuat tekan si betonnya. Nah, ini tuh biasanya sering digunakan juga karena apa ya, kita kan harus tahu gitu ya, ini sebenarnya beton kita tuh udah layak pakai atau belum gitu. Dan kita juga harus tahu kan, kita tuh menggunakan betonnya itu Kak berapa sih, mutunya harus mutu yang berapa sih. Nah makanya kita menggunakan lab test. Nah jangan lupa lab test itu juga memiliki syarat gitu ya. Jadi ketika kita sudah membuat adonannya gitu, kita harus membalikan ke lab test dan didiamkan selama kurang lebih 1 bulan. Lalu setelah itu akan diuji penekanan atau penekanan pada bahan betonnya. Kalau misalkan si betonnya itu mau dicek apakah sudah cocok nih untuk K200, kita coba cek menggunakan alat beratnya gitu untuk 200. Kalau misalkan di 200 ini pecah, berarti dia emang di K200 gitu. Dan ya gitu. Tuh. Lalu di sini ada kuat tekan karakteristik. Nah, ini ya tadi kuat tekannya. Jadi kalau misalkan perhitungan zaman dulu gitu, bukan zaman dulu sih, kayak beberapa waktu lalu gitu, kita menggunakan PBI teman-teman. Nah kenapa sekarang nggak menggunakan itu, karena PBI ini tuh terlalu kuat guys perhitungannya. Jadi kesebutannya tuh bener-bener yang kuat, sehingga bakal menghasilkan produk yang sangat mahal. Sedangkan yang SKSNI ini atau FC, yaitu Force Center Concrete. Nah kalau SKSNI atau FC yang Force Concrete ini tuh sebenarnya gimana ya, perhitungannya itu bisa berada di ujung tanduk. Jadi udah mulai di masa krisis lah kayak gitu, kritis gitu. Jadi kan untuk jadi dari RAB-nya pun tidak terlalu mahal gitu. Kan bakal kalah gitu ya sama yang mahal sama yang murah. Jadi orang-orang pasti bakal ngambil yang lebih murah kayak gitu, karena yang mahal juga kan ada harga ada kualitas, benar gak? Jadi semakin kuat bangunan ya berarti wajar mahal. Kalau misalnya mahal tapi gak kuat, itu patut dipertanyakan gitu. Nah ini ya, jadi yang PBI ini tuh bisa disebut sebagai elastis. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari grafik ini tuh, nih yang warna hijau ini, itu tuh bakal terus meningkat ke atas, nggak pernah turun, karena ya selalu linear gitu ya disebutnya. Sedangkan kalau misalkan yang plastis atau yang SKSN ini, itu tuh dari yang naik nih tadi linear langsung tiba-tiba turun gini. Nah itu tuh bisa disebut yang bukan lunak, pokoknya ada titik patahnya lah kayak gitu. Nah dan perhitungan FC ini tuh untuk pengujiannya itu menggunakan uji silinder, sedangkan kalau yang PBI itu menggunakan uji pakai kubus. Yang tadi yang ini itu tuh kubus, jadi dalam bentukannya tuh kubus. Dengan kalau misalkan yang SKSNI atau yang FC itu dalam bentuknya silinder atau tabung gitu. Oh sama ini nih yang uji beton ini,
kan ini tuh harus 28 hari ya baru kita bisa uji sebenarnya. Karena kan karena kan agak-agak mungkin juga ya dalam 1 bulan kita baru bikin betonnya aja, sedangkan biasanya dalam proyek-proyek itu tuh selalu punya targetannya masing-masing gitu, karena kan namanya juga proyek gitu ya. Itu biasanya dicampur dengan bahan-bahan adiktif. Itu fungsinya untuk mempercepat untuk mempercepat pengerasan pada beton. Kayak begitu. Nah, lanjut di cara menempatkan tulangan. Seperti yang tadi aku udah bilang ya di awal-awal gitu. Kalau misalkan baja sama beton itu tuh bisa saling bekerja sama dari yang tadi, kayak baja itu bisa menahan tarik dan tekan, sedangkan beton hanya bisa menahan tekan saja gitu. Nah, karena gimana ya, kalau misalkan beton nggak ditambahin sama besi gitu ya, itu pasti bakal gak akan kuat gitu sih betonnya. Makanya dibantulah untuk menempatkan tulangan itu. Tapi untuk menempatkan tulangan juga nggak sembarangan. Kita lihat dari bidang momennya gitu ya, bidang momennya. Kita harus lihat dari bidang momennya. Misalkan ini aku udah ada contohnya. Ini adalah contoh bidang momennya. Nah, dimana sih kita bisa menempatkan tulangannya gitu, atau si besinya itu kita di mana gitu. Aku kasih tahu, kita zoom. Nah, ini kan kenapa nggak bisa? Nah, ini ya. Jadi di momen itu kan kayak ada landutannya gitu yang ketarik ke bawah. Nah, ini tuh berarti terjadi penarikan. Ya, ingat, karena kan beton itu hanya bisa menahan tekan aja, sedangkan tarik itu nggak bisa. Makanya kita memasukkan si besi itu. Di mana sih nyimpannya? Apakah di sini? Tidak. Kita nyimpan tulangannya di sini karena di sini itu terjadi penarikan. Nah, sama di sini. Gitu. Ini juga di sini. Pokoknya ya teman-teman, supaya ini juga di sini. Miring. Ini juga di sini, ini juga di sini. Nah, sebenarnya teman-teman kita harus ingat aja sih, kalau misalkan untuk penempatan tulangan atau besi di setiap lengkungannya aja itu, supaya kita bisa mengingat kata penyimpanan tulangan itu di setiap lengkungannya kayak gitu. Ya, sebenarnya bisa aja ya kita nambahin besi segini nih. Nah, karena untuk antisipasi mungkin ya takut roboh atau apa gitu ya, segini terus segini kan bisa aja begini. Tapi kita kan kalau di proyek itu kan pasti membutuhkan RAB atau rancangan anggaran biaya. Ya mungkin dong di RAB-nya harus sebanyak ini. Jadi kita harus memangkas RAB untuk untuk mengirit-ngirit RAB anggaran. Makanya digunakannya cuma segini. Ya, makanya cuma dipakai segini doang, nggak banyak-banyak. Nggak panjang-panjang, nggak banyak-banyak. Nah, itu untuk meminimalisir. Seperti itu, teman-teman. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai struktur beton dan penempatan tulangan pada beton. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.